dan juga berdoa agar Sobat Ambiar bersama dengan keluarga, termasuk juga teman-teman selebriti selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan. Tapi tentu saja bahwa rezeki, kemudian juga umur itu sudah menjadi suratan takdir yang maha kuasa. Dan kita tahu bahwa di tanggal 1 Desember 2023 kita harus kehilangan sosok yang sangat luar biasa. Kiki Fatmala menghembuskan nafas di tanggal 1 Desember pada pukul 5 pagi di usia 56 tahun. Setelah di tahun 2021 dia sempat divonis kanker paru stadium 4. Dan juga kemarin di 1 Desember meninggal dunia dengan diagnosanya adalah karena komplikasi. Tentu saja kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan juga penghiburan di masa-masa sulit seperti sekarang. Kepergian Kiki Fatmala tentu saja meninggalkan duka bagi kita semua. Selengkapnya dalam tangan berikut. Di pagi-pagi Ambiar kami hadirkan sahabat dari mendiang Kiki Fatmala, Diah Permatasari dan juga Ozi Saputra. Diah Permatasari, selamat pagi, selamat datang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan. Amin. Pertama-tama sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa bagi keluarga dan juga sahabat yang ditinggalkan. Kami semua di sini ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Silakan buat Kak Diah dan juga Kak Ozi boleh duduk. Yang pasti ini juga berita yang begitu mengejutkan, bukan hanya untuk kami, terlebih juga untuk keluarga, kerabat dan juga sahabat. Untuk kedua sahabat Kak Ozi dan juga Kak Diah, pertama kali mendengar kabar kepergian dari mendiang Kiki Fatmala itu kapan? Kalau saya tuh tahunya dari dia. Jadi nggak tahu ya malam itu gitu ya. Malamnya gitu. Aku tuh nggak bisa tidur. Terus aku tuh herannya, aku tuh ngeliatin foto kami bertiga aja gitu loh. Ngeliatin. Kita berteman udah 30 tahunan ya gitu. Ngeliatin gitu kan. Terus pokoknya malam tuh saya sentimental banget gitu loh. Pengen sedih apa gitu nggak ngerti gitu. Karena besokannya aku tuh ulang tahun. Ulang tahun yang ke-61. Ya kan? Jadi nggak tahu kenapa tuh nggak bisa tidur semalaman gitu. Nah, bisa tidurnya itu habis subuh, habis sholat saya tidur sebentar, kira-kira 1,5 jam, toto dia telepon. Entah kenapa saya tuh biasanya telepon suka saya matiin ya kan. Kali itu saya nggak matiin telepon. Dia telepon, kata gitu, Kiki meninggal. Kaget saya yang udah nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu sedih, nggak tahu, pokoknya bingung aja gitu. Iya, mixed feelings ya. Kalau Kak Diah pertama kali tahu dari siapa? Jadi gini, sebulan sebelum kepergian Kiki tuh masih telepon sama saya. Saya tuh sama Kiki tuh intens teleponan. Kalau bertemu udah jarang. Semenjak Kiki sakit, memang Kiki selalu kelihatannya lebih intens dengan keluarganya. Tapi telepon WA saya tuh terus-terusan. Bahkan voice note itu banyak sekali. Kiki tuh kalau ngobrol nggak mau pakai WA, kalau nggak telepon, dia telepon aja telepon. Aku cerita telepon gitu. Nah, sebulan sebelum Kiki nggak ada, itu sempat telepon. Karena ya kangen aja kita, kangen. Terus Kiki menceritakan bahwa nanti ya habis aku treatment Desember ini kan mau ada treatment lagi. Dia menceritakan Desember bulan depan ini Kak? Desember ini. Waktu itu ngobrolnya tuh sama saya waktu itu Oktober pertengahan gitu. Dia bilang, nanti kalau habis itu karena aku harus fit, dia bilang gitu. Terus saya pernah nanya gini, oh gitu ya. Jadi dicerita bahwa ada lagi nih gitu. Jadi aku harus berobat lagi. Saya nanya, Ki, yang kamu rasakan apa? Nggak ada rasa apa-apa, aku fine-fine aja, aku kayak sehat aja, nggak ada yang namanya pusing, nggak ada sesak, nggak ada, dan aku sekarang gemuk, dia bilang gitu. Makanya aku fitness. Nah, karena mungkin kecapean, aku dibilang sama dokter, aku tuh harusnya cuma yoga aja. Terus akhirnya dia sempat telepon lagi gara-garanya suami dia ketemu sama suami saya di suatu tempat. Dia langsung video call, ini kok suami-suami kita ketemu, kita nggak ketemu. Nah itu, habis itu udah kita janjian bla bla bla. Terus saya dapat callingan dari Trans TV untuk jadi bintang tamu. Sama siapa? Sama Kiki dan Oji. Saya yakin banget mereka berdua itu bisa. Saya langsung selalu kan saya bagian callingan baju biar sama. Ki, jangan lupa ya, besok
kita pakai baju yang cerah. Saya selalu begitu. Terus tiba-tiba kok nggak ada jawaban. Itu udah nggak ada jawaban. Terus Itu tanggal kakak itu ingat? Oktober di tanggal kalau nggak salah 15 atau 16 saya lupa. Oke, tidak ada kabar, tidak ada balasan. Tidak Nggak ada balasan. Terus saya selalu ngechat si Oji, Ji, kamu jangan, aku nggak jadi Di, dia bilang gitu. Kenapa? Ya karena mungkin Kiki nggak bisa. Akhirnya saya sendirian toh syutingnya. Konsepnya apa? Ininya diganti apa namanya? Temanya diganti gitu. Oke. Ya itu terakhir Komunikasi ya? Komunikasi sama Kiki. Oke, dia sudah mulai dengan keluarga berarti ya? Nah, terus abis itu tapi saya tuh masih kangen terus sama dia. Tapi setiap kali saya lihat, oh kayaknya dia fotonya bagus kok, sehat. Terakhir saya lihat di Thailand. Foto dia lagi di Thailand gitu kan, di Bangkok. Oh dia lagi oke aja udah. Nah pada saat dia ulang tahun pagi-pagi saya ngucapin dia. Sekilas keluar ada IG-nya Kiki upload. Kok tulisannya gini, tanggal lahirnya sampai tanggal 1 Desember. Saya bingung, ini Kiki iseng banget sih nulis kayak begini. Saya langsung ngechat Kiki, ada chatnya. Ki apa kabar? Itu berita apa maksudnya, postingan itu maksudnya gimana? Apa kalau ada keluarga yang membaca ini tolong saya dikasih informasi. Iya, lalu? Sampai jam 10-11 nggak ada, saya telepon sama Sanjay. Sanjay kan sahabatnya. Sanjay bilang iya bener. Di Sanjay lagi di Jogja, pas lagi landing Sanjay. Dia bilang Sanjay gimana bener? Kiki tadi jam 5 pagi nggak ada. Langsung telepon dia. Saya langsung nangis telepon dia. Okay. Saya gemeteran semua. Entah kenapa bikin status di IG gitu, pokoknya aku nggak mau diucapin ulang tahun deh gitu, karena kali ini aku ulang tahun kayak nggak mau ada euforia gitu. Itu aneh banget gitu. Buat Kak Ozi dan juga Kak Dia, apakah sempat tahu bahwa kabar yang kami terima seminggu atau beberapa hari sebelum kepergian mendiang Kiki Fatmala, dia sempat mengalami koma? Pernah dengar dari keluarganya info ini? Kita tuh nggak pernah tahu kalau Kiki tuh kalau misalnya sakit itu Kiki nggak akan pernah mau bilang enggak. Ya, kan bilangnya aku baik-baik aja, aku optimis. Aku terakhir aku pernah ngerasain sakit gitu ya Kak juga. Terakhir pernah gini, Ki gimana kondisi kamu? Kamu oke? Aku udah sembuh Di, aku udah sembuh. Ada chatnya. Aku selalu positif ya. Alhamdulillah Ki, kalau gitu nanti kita ketemu ya, nanti kita atur ya. Gitu. Oke, sampai akhirnya baru tahu melalui Sanjay pada pukul 11 pagi. Artinya beberapa jam setelah kepergian mendiang Kiki Fatmala. Langsung menghubungi pihak keluarga atau suami dari mendiang Kiki Fatmala? Saya nggak tahu nomor telepon suaminya. Saya tetap mengharapkan WA saya itu dibalas, WA-nya di tempat Kiki tadi, di WA yang punya Kiki tadi dibalas sama keluarga, tetap nggak ada balas. Mungkin saya tahu mereka lagi sibuk sekali. Pasti. Saya langsung janji sama si Oji ya, Ji kapan kita bisa, dia ada show nyanyi. Saya nggak kuat kalau sendiri, saya maunya berdua karena kita selalu bertiga kan kalau ketemu gitu. Dia nunggu Oji baru bisa malam jam 8. Akhirnya jam 8 malam langsung ke rumah duka. Iya, ke rumah duka. Sampai sana jam 9 pas. Dan yang lebih menyedihkan itu kita nggak bisa lihat peti ininya sudah tutup peti. Pas banget. Berarti nggak bisa lihat wajah terakhir ya Kak. Malah saya mengharapkan melihat Kiki terakhir yang Kiki kan selalu cantik, girly gitu ya kan. Itu hal yang paling bikin yang saya membuat sedih, tidak bisa melihat untuk terakhir. Emang tidak bisa Kak petinya dibuka? Nggak boleh lah. Ketika sudah tutup peti, sudah ada upacara penutupan peti, udah nggak boleh dibuka lagi. Kak Dia dan juga Kak Ozi, kita mau kasih lihat ini ada satu artikel bahwa sebelum artikel ini naik juga kita tahu bahwa di postingan milik mendiang Kiki Fatmala yang diposting oleh pihak keluarga, mereka menginginkan apapun itu dilakukan secara tertutup. Minta teman-teman media untuk memberikan waktu bagi keluarga. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Pemakaman Kiki Fatmala digelar tertutup di San Diego Hills. Kemarin datang ke rumah duka ketika disemayamkan. Apakah di pemakaman sempat mengiringi juga dan hadir di acara pemakaman? Jujur saya memang menghormati mereka. Saya menghargai mereka. Mereka kan kepengennya keluarga. Punya keluarga. Punya keluarga. Dan malam itu saya juga udah hadir sama Oji. Saya pikir udah deh, biar keluarganya aja. Kalau itu memang permintaan keluarganya, saya nggak mau. Sempat ada komunikasi ketika di rumah duka dengan keluarga atau dengan dengan Ana. Saya kan udah lama banget kenal sama Ana dari kecil. Itu kan adik kesayangannya Kiki banget. Jadi waktu dia sering dimarahin apa segala macam, disayang apa segala macam, saya tahu banget. Jadi ya kita komunikasi sama anak-anak yang kasih tahu semuanya. Adiknya bilang apa? Ya memang Kiki nggak mau orang teman-temannya tuh tahu bahwa Kiki tuh sakit gitu, maksudnya ya
sakit, pokoknya memang nggak mau, Kiki nggak mau kelihatan sakit, nggak mau. Jadi Kiki misalnya ketemu kita misalnya gitu ya, kalau dia sakit dia ngilang, nanti udah sembuh dia baru nongol lagi, ya gitu terus. Oke. Di rumah sakit ketika mengembuskan nafas terakhir, siapa yang mendampingi? Di rumahnya. Di rumahnya. Kiki nggak di rumah sakit sama sekali. Kiki detik-detik terakhir Kiki itu di masa hidupnya di rumah. Kalau kita lihat konten di Instagramnya itu kan selalu ada info, selalu ada suster gitu. Apa mungkin perawatan di rumah kali ya, Kak? Kiki perawatan di rumah. Berarti bersama. Jadi dokternya datang. Kemarin Ana bilang kalau dokter, suster itu setiap hari rutin datang ke rumah. Ada keluarga juga, ada suami yang oh ya pastinya. Baik. Pasti. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat yang satu ini. Tadi juga Kak Ozi sempat cerita bahwa memang kepergian dari sang sahabat mendiang Kiki Fatmala bertepatan dengan hari ulang tahun Kak Ozi. Ini dia satu artikelnya. Ozi Syaputra terpukul di hari ulang tahunnya dapat kabar Kiki Fatmala meninggal. Kadonya kabar duka dari sahabat aku. Dalam pikiran seorang Kak Ozi, ulang tahun tanggal 1 Desember kehilangan sahabat tercinta. Kalau saya ambil hikmahnya aja ya, ambil hikmahnya begini, soalnya kayak pesan dari Kiki gitu, bahwa ulang tahun itu karena saya kan udah kepala 6 ya, udah nggak ada euforia lagi, nggak ada senang-senang lagi, udah prihatin. Karena semakin bertambah umur kan kita semakin dekat dengan kematian ya kan. Jadi kali ini saya memang betul-betul prihatin dan ya saya berjanji sama diri sendiri, saya nggak akan lagi kalau misalnya ulang tahun yang ya kayak hura-hura gitu udah stop gitu. Jadi ini secara nggak langsung pesan buat saya tuh dari Kiki, karena kok pas banget tanggal 1 gitu ya kan. Jadi sedih banget. Ya itu maksudnya pesan dari Kiki itu seperti itu, udah maksudnya ya, ingat masa yang kesana nanti gitu. Arti Kiki Fatmala untuk Kak Ozi itu seperti apa sih? Kita dekat sekali ya, dekat sekali karena apa ya, ketika kita syuting sampai menjelang ajalnya gitu memang intens gitu ketemunya, yang segala macam dan diantara kita bertiga ini walaupun Kiki itu lebih muda dari saya gitu, dia tuh yang selalu misal kok ini kan kita berdua sama dia ini kan suka aneh-aneh gitu, suka gitu, dia yang udah gitu, dia yang lebih dewasa gitu, itu yang kadang-kadang. Dan di Kiki ini saya banyak dapat pelajaran gitu, misalnya bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang, kerja keras gitu, itu Kiki tuh luar biasa banget. Dan apa ya, akhirnya waktu kemarin saya ngeliat, walaupun saya nggak ngeliat langsung ininya ya jasadnya, tapi saya wah Kiki ini memang betul-betul perempuan yang sempurna banget ya. Maksudnya gini, dia udah cantik, pintar cari duit, kaya raya, endingnya dia dapat suami yang baik banget. Jadi dia sempurna banget sebagai perempuan. Karena kan akhir-akhir ini kan Kiki tuh betul-betul menikmati hidupnya sebagai seorang istri kan gitu. Beda banget, perempuan banget gitu loh. Biasa kan ditomboy banget ya. Kalau arti Kiki Fatmala untuk seorang Dia Permatasari? Aduh, Kiki itu luar biasa. Saya kenal sama Kiki itu kan dari zaman pertama kali saya syuting film layar lebar ya. Kita masih remaja. Kemudian kita syuting terus, jadi kita intens selalu ketemu dalam kerjaan ya. Akhirnya kan saya bisa satu-satunya temen artis yang masih berhubungan baik dan masih berteman itu salah satunya ya cuman Kiki sama Oji. Untuk apalagi akhir-akhir ini ya Ji ya, kita intens gitu. Jadi kenangan saya tuh sama Kiki luar biasa, indah-indah semua. Kiki tuh orangnya nggak suka gosip, orangnya pekerja keras, disiplin, suka menasehati, kita jangan terlalu suka hura-hura, selalu nabung gitu. Jadi semua tuh positif semuanya. Terus terakhirnya dia dapat suami yang luar biasa baik juga. Jadi saya bilang, ya Ji, akhir hidupnya Kiki ini luar biasa. Happy ending. Itu yang saya salut banget lihat Kiki. Ya, mendapatkan suami yang bisa menerima dia apa adanya sampai akhir hidupnya. Dan pada akhirnya dia pun juga menyampaikan wasiat yang sempat dia sampaikan kepada suaminya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu. Dari konten itu sempat ada diceritakan bahwa dia sudah menyiapkan, beliau mendiang sudah menyiapkan untuk pemakamannya. Apakah Kak Ozi sama Kak Dia sempat mendengar itu? Enggak. Pokoknya Kiki itu kok masalah pribadinya dia betul-betul dia tutup rapat. Dia orangnya rada-rada ini ya, nggak suka masalah pribadi tuh diketahui orang. Ya. Jadi ya antara pokoknya dia kepinginnya kita tuh lihat yang bagus-bagus gitu loh, yang indah-indah. Dia nggak mau menceritakan kesedihan.
itu Kiki. Makanya selalu saya bilang, Ki, kamu sehat? Sehat, Di, aku udah sembuh. Dia berulang kali bilang begitu, aku udah sembuh, Di. Oh, oke, alhamdulillah gitu. Tapi ketika memang pernah menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar sih, beliau mengatakan memang sudah sembuh ya. Betul. Dan sudah mengalami udah perawatan juga. Kemoterapi, Ya, udah mau sampai 25 kali ya. Iya, betul. 30 tahun bersahabat. Bukan waktu yang singkat. Ya, 30 tahun lebih ya. Lebih. Kehilangan lebih. pasti sangat terasa. Ya. Tapi ini baru beberapa hari. Biasanya akan dirasakan setelah as time goes by, Ya. minggu, bulan ke bulan, baru akan benar-benar terasa. Untuk seorang Kak Ozi Saputra, apa yang ingin disampaikan jika memang bisa menyampaikan sesuatu kepada sahabat tercinta Kiki Fatma? Ya, apa ya? Kita tuh masih bingung sebenarnya gitu loh. Masih bingungnya gini. Kadang nggak percaya kalau Kiki tuh udah nggak ada gitu loh. Kok misalnya, Kiki langsung merinding, langsung nangis lagi. Kami udah berusaha yang pengen tegar-tegar, tapi masih belum Kak Ozi, bisa. silakan. Seandainya bisa menyampaikan sesuatu. Ya, mudah-mudahan Kiki di sana bahagia ya. Amin. Dan dia sudah menemukan Tuhannya, dan banyak kesan-kesan yang ditinggalkan sama Kiki kepada kami berdua gitu ya. Dan dia tuh orangnya bijaksana banget, dan gara-gara Kiki lah saya punya rumah sekarang. Karena Kiki suka marah kalau uangnya saya habis-habisin gitu. Dia beli rumah, makanya saya beli rumah. Terima kasih Kiki. Kalau aku mau sampaikan ke Kiki, mau minta maaf ya Ki. Selama ini mungkin kita janji-janji terus mau ketemu, tapi nggak pernah kejadian. Jadi akhir ini, sebulan ini kan sebenarnya bikin janji sama Kiki. Dan Kiki bilang, Dit, minggu depan ya Ki. Saya lupa, jujur aja saya lupa karena saya sibuk, anak saya tanding basket terus ke luar negeri. Jadi saya mendampingin anak saya kan. Terus saya lihat Kiki kayaknya udah sehat gitu. Terus tiba-tiba saya melihat Kiki udah kayak gitu. Jadi aku minta maaf banget Ki. Kita nggak pernah ketemu sampai akhir hayat, sampai bahkan aku ke iya, aku juga nggak bisa lihat kamu. Aku minta maaf, semoga kamu bahagia di sana dan semoga kamu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan keluarga kamu yang ditinggalkan bisa menerima ini dengan lapang dada dan ikhlas. Tidak ada yang abadi, pada akhirnya yang menjadi peneman kita bersama hanyalah amal baik dan juga doa dari teman-teman terbaik. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi.